perkenalkan, saya Tria Marcella dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya perubahan sosial itu. Perubahan sosial itu adalah bentuk peralihan yang berubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah-ubah. Sebenarnya setiap masyarakat itu selama hidup pasti mengalami perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun ada juga yang luas, serta ada pula perubahan yang lambat sekali akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Kemudian perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang sangat normal loh. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan masyarakat juga dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kemudian lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain, kemudian sistem pendidikan formal yang maju, kemudian sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk terus maju, kemudian ada toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang yang merupakan kemudian ada sistem terbuka lapisan masyarakat, selanjutnya ada penduduk yang heterogen. Selanjutnya ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan, lalu ada orientasi ke masa depan, kemudian yang terakhir ada nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar dan memperbaiki hidupnya. Selanjutnya ada contoh perubahan sosial. Contoh perubahan sosial itu ada dari bidang komunikasi, akulturasi, dan asimilasi. Berikut ini saya akan tampilkan beberapa contoh perubahan sosial teman-teman. Yang pertama ada perubahan dari bidang transportasi. Kalau zaman dulu untuk pergi ke suatu tempat biasanya masyarakat akan menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Entah itu menaiki kuda, unta, keledai, dan sebagainya. Sedangkan untuk zaman sekarang masyarakat itu lebih dimudahkan dengan adanya alat transportasi modern yaitu kendaraan bermotor. Yang kedua ada perubahan dalam bidang teknologi. Zaman dahulu untuk berbicara dengan orang luar negeri, kebanyakan masyarakat Indonesia itu tidak tahu atau mereka akan merasa kebingungan bila tidak mengerti dengan bahasa asing. Namun untuk zaman modern saat ini masyarakat sudah sangat dimudahkan sekali dengan adanya teknologi gadget atau gawai. Di dalam gadget atau gawai tersebut dengan adanya kuota internet sudah dapat membuka aplikasi kamus online yang sudah diciptakan dengan sangat canggih dan simpel untuk digunakan. Selanjutnya, contoh ketiga ada perubahan dalam bidang pendidikan. Dewasa kini, para pelajar lebih senang menggunakan pembelajaran secara online. Dulu, para pelajar akan melakukan kerja kelompok di rumah salah satu anggota dari kelompok tersebut. Namun, dengan adanya aplikasi yang sangat canggih seperti sekarang ini, maka para pelajar lebih sering atau lebih senang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting. Hal ini dapat mengurangi waktu tempuh untuk pergi menuju ke salah satu rumah anggota kelompok. Contoh yang keempat ialah ada di dalam bidang ekonomi. Biasanya orang zaman dulu jika ingin membeli barang maka mereka tuh tidak perlu memiliki uang karena sistem jual beli pada saat dulu itu menggunakan sistem barter atau yang biasanya disebut dengan membayar barang dengan barang. Kemudian untuk zaman sekarang, masyarakat cenderung membeli barang dengan menggunakan mata uang. Jika ingin membeli sesuatu barang, maka masyarakat masa kini harus memiliki uang yang cukup agar barang tersebut bisa dimiliki sebagai alat tukar. Contoh yang selanjutnya ada di dalam bidang mata pencaharian. Masa dulu, para wanita ketika
dewasa hanya dipekerjakan sebagai ibu rumah tangga saja, tidak boleh lebih dari itu. Dengan demikian, pada zaman sekarang ini, para wanita pun sudah bebas untuk memilih jalan hidup mereka masing-masing. Mereka boleh mengambil pekerjaan apapun yang mereka inginkan dan apapun yang mereka sukai. Contoh-contoh perubahan tadi dapat disaksikan di video berikut ya. Happy watching teman-teman. Hello, can I ask you something? Ngapa ya tuh, Pak? Ngerti. Hello, can I ask you something? Mau tanya apa, Pak? Besok mau nggak kita main ke Taman Sanggang jam 4 sore? Oke ya, ada waktu ya besok. Oke, ayo ketemu deh. See you. Boleh. Terima kasih. Permisi, saya mau beli botol itu, berapa harganya? Terima kasih. Mang, mau naik ojek dong ke arah Jakarta Barat. Jangan yang naik. Apa tuh? Iya. Permisi Pak, saya mau beli alometer. Alometernya satu berapa ya? 130.000 Yang ini? sama Saya beli yang ini. satunya. Iya. Oh ya. Udah jelas tuh. Ini kayaknya bagus deh. Ini sih Mbak, ada pakai. Oh iya. Makasih ya. Yang itu masih minta. Oke.